Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta dan yang terhormat Bapak Ibu Guru SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta serta teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmatnya saya bisa menyampaikan teks pidato dengan tema Bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi melalui media cetak dan media elektronik. Di zaman yang serba modern seperti saat ini, berbagai kemajuan telah ditunjukkan Indonesia di segala sektor. Salah satunya adalah di sektor bidang kebahasaan. Bahasa Indonesia mulai diminati dan dipelajari oleh masyarakat internasional. Ketertarikan masyarakat internasional terhadap bahasa Indonesia tidak luput dikarenakan berbagai media, baik media cetak maupun elektronik, yang sama-sama memberikan perhatian terhadap dunia informatika dengan memberikan atau menggunakan bahasa Indonesia yang berkualitas dan mengikuti atau beradaptasi dengan perkembangan zaman. Di sisi lain, masyarakat Indonesia sendiri masih ada yang salah paham terhadap pemahaman setiap orang yang membaca atau mendengarkan isi dari suatu informasi yang disampaikan melalui media elektronik maupun media cetak. Karena bahasa yang digunakan dapat diartikan berbeda tergantung dengan apa konteksnya yang disampaikan. Jangan sampai kita salah dalam memahami isi dari berita yang kita baca atau kita dengar. Hal tersebut dapat menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Dan kita sebagai generasi terpelajar harus mau berliterasi dan bisa memilah berita mana yang benar dan mana yang salah. Berliterasi memang menjadi cara terbaik untuk kita dapat memahami setiap berita baik dari media cetak maupun elektronik, asalkan kita bersungguh-sungguh dalam berliterasi. Terlebih lagi di saat pandemi seperti saat ini, segala sektor terkena dampak dari penyebaran virus corona. Seperti salah satunya adalah di bidang ekonomi, bidang pendidikan, kesehatan, pariwisata, hingga di bidang keagamaan pun juga terkena imbasnya. Berbagai kegiatan harus dilakukan dari rumah. Dan saya sendiri sebagai seorang pelajar juga merasa sedikit lebih sulit belajar dari rumah ketimbang belajar langsung di sekolah. Dan saya rasa juga semua masyarakat merasakan akibat dari penyebaran virus corona ini. Meskipun begitu, kita tetap dapat bisa mendapatkan informasi secara online melalui smartphone, komputer, laptop, dan perangkat elektronik lainnya. Masyarakat menjadi berlomba-lomba untuk dapat memanfaatkan media online ini dengan baik agar tetap bisa produktif. Banyak di antaranya yang mempromosikan berbagai produk, jasa, ataupun kegiatan-kegiatan secara online. Tak jarang juga orang-orang menyebarkan segala macam berita yang disampaikan yang didapat karena sudah menjadi suatu kebiasaan di masa sekarang ini. Kebiasaan itu muncul karena segala berita sekarang disampaikan secara online. Dan saya sendiri juga sudah jarang menonton televisi. Namun menurut saya tidak semua informasi yang diberitakan itu sesuai dengan faktanya. Beberapa di antaranya ternyata adalah hoax atau berita bohong. Dan banyak orang yang kurang teliti dalam membaca sebuah berita dan tidak dibaca secara full, kemudian langsung disebarluaskan. Ada juga yang sengaja membuat suatu berita dengan membalikkan faktanya, hanya untuk mendapatkan keuntungan. Bahasa Indonesia sendiri sebagai alat komunikasi seharusnya dijadikan sebagai sarana untuk dapat mengungkapkan apa yang ingin diungkapkan dan dijadikan sebagai perantara dalam menyampaikan sebuah informasi dari pihak yang menyampaikan pesan kepada pihak yang menerima pesan, sehingga diharapkan dapat menciptakan kerjasama dan rasa persatuan dengan sesama warga. Untuk itu kita harus mempergunakan bahasa Indonesia ini sebagai alat komunikasi secara bijak. Kesimpulannya, setiap orang pasti memiliki persepsi dan pandangan yang berbeda-beda terhadap suatu berita, dan kita harus bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Dan suatu bahasa itu merupakan identitas atau simbol sebuah negara,
dan kita sebagai warga negara Indonesia harus menggunakan bahasa Indonesia ini dengan baik secara bijak. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.